Coba bayangkan sebuah skenario investasi yang agak di luar nalar kayak gini. Anda nemuin sebuah bank daerah yang dulunya hancur lebur, rugi sampai ratusan miliar, tapi tiba-tiba mereka berhasil membalikkan keadaan. Mereka mulai cetak laba beruntun. Iya, dan nggak cuma itu kan, bank ini juga baru aja dapat durian runtuh. Maksudnya, ada kucuran dana segar sampai 3 triliun rupiah yang masuk langsung dari pemerintah daerah. Nah, betul banget. Kredit macetnya berhasil ditekan, terus efisiensi operasionalnya juga membaik tajam. Kalau kita pakai logika fundamental dasar, ya saham perusahaan dengan profil kayak gini tuh pasti lagi jadi incaran utama di bursa dong. Harganya harusnya meroket tajam. Harusnya sih begitu. Secara teori pasar efisien, ya harganya pasti terapresiasi. Tapi kenyataannya, hari ini, di minggu keempat bulan April 2026, saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau kode emitennya BEKAS malah nyungsep parah. Harganya tertahan di level 28 perak per lembar saham. Dan yang bikin situasinya makin ironis, saham dengan fundamental yang lagi berbalik arah secara drastis ini tuh malah terjebak di papan pemantauan khusus, atau yang kita kenal dengan sistem FCA. Ini sih definisi mutlak dari anomali pasar ya. Setuju. Di atas kertas, mereka kelihatan menang besar. Tapi di layar bursa, mereka seolah-olah lagi nunggu waktu buat mati aja gitu. Iya, benar. Dan anomali ekstrim inilah yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Tepat sekali. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Nah, kali ini formatnya akan kita bikin sedikit berbeda ya. Anggap aja sesi ini tuh sebagai sesi mentoring saham eksklusif untuk Anda. Terutama buat Anda yang lagi nyari peluang turnaround play yang berisiko tinggi tapi punya potensi keuntungan eksponensial. Betul. Kita nggak akan buang waktu ngebahas teori dasar investasi lah ya. Kita bakal langsung ngebedah anomali BXX ini pakai instrumen yang biasa dipakai trader komplit. Iya, jadi kita bakal benturkan fundamental mesin uang mereka ini dengan realita bandarmologi, terus psikologi retail, dan manuver aksi korporasi di balik layarnya. Pendekatan yang krusial banget. Karena gini loh, untuk paham kenapa saham berfundamental sehat bisa nyungsep di harga 28, kita tuh harus jeli melihat blind spot. Titik buta yang sering banget dilewatin sama analis tradisional. Oke. Berarti kita mulai dari mesin uangnya dulu kali ya? Iya, mari kita bahas fundamentalnya dulu. Kalau kita bicara soal BEX, kita sebenarnya lagi ngomongin sebuah cerita kebangkitan yang lumayan langka di sektor perbankan daerah. Wah, sejarah mereka emang berdarah-darah sih ya. Puncaknya itu kalau nggak salah di tahun 2021 kan, mereka nyatat kerugian bersih sampai 618 miliar rupiah. Betul, itu masa-masa gelapnya. Tapi turnaround atau putar baliknya itu nyata banget. Di 2024 mereka tembus laba 39,3 miliar, terus melonjak lagi jadi 52,52 miliar di 2025. Wow, lencakannya lumayan stabil ya. Terus soal kredit macet atau NPL kotor mereka gimana? Dulu kan sempat jadi momok menakutkan tuh di atas 7%. Nah, itu dia. NPL kotor yang dulunya 7,53%, itu sekarang udah berhasil ditekan sampai ke level 4,67% di 2025. Oh wow. Dan target manajemen sih, angka ini bakal turun lagi ke kisaran 3-3,5% tahun ini. Tunggu, angka perbaikan NPL ini kan nggak bisa dimanipulasi dengan gampang ya? Berarti ini murni perbaikan kualitas aset yang sangat solid dong? Sangat solid. Dan perbaikan ini tuh sebenarnya dipicu sama dua katalis fundamental raksasa. Katalis pertama dan yang paling krusial, itu baru aja terjadi di tanggal 9 April kemarin. Oke, apa tuh yang terjadi? Pemerintah Kabupaten Serang resmi mindahin rekening kas umum daerah atau RKUD mereka, nilainya nggak main-main, 3 triliun rupiah. Dipindah dari Bank BJB masuk sepenuhnya ke Bank Banten. Astaga, 3 triliun fresh money masuk ke brankas dalam sekejap. Itu amunisi yang luar biasa banget buat likuiditas mereka. Bener banget. Dan ini tuh nyusul daerah-daerah lain kayak Lebak, Kota Serang, sama Pandeglang yang udah lebih dulu masukin dananya. Bahkan rumornya Tangerang Raya juga lagi diincar sama Pemprov. Gila sih captive marketnya. Terus katalis fundamental yang kedua apa? Ini soal aturan regulasi OJK. Anda pasti tahu kan aturan modal inti minimum 3 triliun itu. Oh iya jelas. Aturan itu kan biasanya ibarat hukuman mati ya buat bank-bank kecil. Biasanya mereka terpaksa harus rights issue tunai gila-gilaan yang ujung-ujungnya ngerugiin atau mendilusi kepemilikan investor retail. Tepat.
Tapi BXKS berhasil menghindarin jebakan maut ini dengan cara masuk ke kelompok usaha bank atau KUB bareng Bank Jatim. Oh, jadi mereka semacam numpang payung gitu ya? Bisa dibilang gitu. Manuver penyelamatan yang sangat elegan sih menurut saya. Dengan bernaung di bawah KUB Bank Jatim, BXKS ini otomatis minjem kekuatan modal induknya buat menuhin syarat OJK. Wah, pantesan dampak mekanisnya ke neraca pasti masif banget kan? Masif banget. Mereka jadi nggak perlu bakar uang dan pemegang saham terhindar dari rights issue tunai paksaan yang seringnya ngehancurin harga saham. Intinya, mereka aman lah dari ancaman turun kasta jadi BPR. Oke. Angka-angkanya memang bagus, aman dari OJK, terus dapat suntikan uang kas daerah. Tapi sebagai mentor saya harus agak skeptis di sini. Silakan, skeptis itu bagus di pasar modal. Gini, apakah rentetan laba ini tuh murni karena manajemen BXI di bawah komando Muhammad Bustami mendadak jadi jenius operasional? Atau ya perusahaan ini tuh sebenarnya cuma disuapin aja sama pemerintah Provinsi Banten lewat RKUD itu? Pertanyaan yang sangat valid. Maksud saya kan ibaratnya kalau Anda punya captive market di mana sebuah kota dipaksa naruh uangnya di bank Anda, manajer yang paling nggak kompeten sekalipun pasti bisa dong nyetak untung. Ya, skeptisisme yang sangat beralasan. Ini memang captive market yang dipagari sama kebijakan politik Banten. Tapi, kalau kita mau objektif, kita harus lihat bagaimana manajemen mengeksekusi keistimewaan tersebut. Maksudnya bedanya sama manajemen yang dulu gitu. Betul. Di era sebelumnya, uang masuk dari daerah, tapi penyaluran kreditnya itu seringkali sembarangan. Banyak yang lari ke segmen komersial yang risikonya gede banget. Ujungnya ya kredit macet. Terus apa yang dilakuin manajemen sekarang buat ngeberesin itu? Mereka ngelakuin restrukturisasi radikal. Mereka banting setir, fokus motong jalur langsung ke segmen ASN atau aparatur sipil negara dan para pensiunan. Potong kompas dari sumber gaji ya? Mereka pakai sistem payroll yang minim banget resiko gagal bayarnya. Tepat sekali, gajinya lewat bank, nah cicilannya langsung dipotong otomatis dari sistem. Makanya, rasio BOP mereka yang ngukur beban operasional terhadap pendapatan itu bisa terjun bebas. Dari berapa ke berapa tuh? Dari angka yang cukup memalukan di 155,94% pada tahun 2022, turun drastis jadi 95,15% di 2023. Wah, gila, turunnya signifikan banget. Iya kan? Jadi emang bener mereka disuapin bahan baku yang bagus sama Pemprov. Tapi manajemen yang sekarang tuh terbukti tahu cara memprosesnya. Mereka bisa nyetak net interest margin di atas 4% tanpa bikin tumpukan kredit macet baru. Masuk akal sih. Secara operasional, mereka akhirnya kompeten ngelola privilege daerah tersebut. Nah, penjelasan ini justru bawa kita ke kontradiksi logis yang paling besar. Maksudnya soal harga sahamnya yang stagnan. Iya. Fundamental berbalik jadi sehat, aset tumbuh menuju 12 triliun, dari sisi OJK juga tenang. Pertanyaannya, kenapa harga sahamnya di bursa, di layar broker Anda, cuma 28 perak? Kenapa nggak ada apresiasi harga sama sekali? Kalau kita pakai kacamata bandarmologi, jawabannya ternyata ada pada trauma psikologis yang sangat gelap di masa lalu. Trauma masa lalu ya, berarti kita harus mundur sedikit ke belakang nih. Buat paham harga 28 perak hari ini, kita harus ngebedah luka lama di bulan Desember 2020. Anda pasti ingat dong, aksi reverse stock split dengan rasio 10:1 yang mereka lakuin pas sahamnya lagi tertidur pulas di area gocap atau Rp50. Oh, manuver reverse stock itu. Gila sih itu. Saya punya analogi khusus nih buat ngejelasin kejadian ini ke pendengar. Boleh silakan, analoginya kayak gimana tuh? Jadi ini bukan sekedar penggabungan nominal saham biasa. Coba bayangkan Anda dan ribuan investor retail lainnya lagi terjebak di dalam sebuah gedung bioskop yang lagi kebakaran. Tapi parahnya, pintunya dikunci rapat dari luar selama berbulan-bulan. Wah, ngeri juga ya bayangannya. Emang ngeri. Nah, itulah rasanya nyangkut di harga gocap atau 50 waktu itu. Suspend. Lalu tiba-tiba, manajemen ngebuka sedikit pintu bioskop itu lewat mekanisme reverse stock. Ngerubah harga saham dari 50 jadi Rp500. Terus apa yang terjadi pas pintunya kebuka? Begitu pintu terbuka, udah nggak ada lagi tuh yang peduli apakah film fundamental perusahaannya di dalam bioskop udah membaik atau belum. Semua orang di dalam bioskop cuma punya satu pikiran, lari menyelamatkan diri, jual secepatnya. Analogi yang akurat banget secara psikologis. Begitu suspensi dicabut dan saham diperdagangkan di harga baru yang 500 itu, kepanikan massal langsung terjadi. Aksi jual brutal tuh udah nggak terhindarkan lagi.
Benar, dan sahamnya langsung kena ARB atau auto reject bawah berjilid-jilid kan? Betul. ARB berhari-hari sampai ngebanting harganya jauh di bawah titik awal sebelum reverse stock. Retail yang tadinya berharap bisa bernafas karena harganya disesuaikan, malah disembelih buat kedua kalinya. Luka inilah yang nyiptain sentimen super negatif di kalangan retail sampai hari ini. Nggak heran sih, kalau Anda masuk ke forum-forum saham kayak Stockbit gitu ya, sentimennya gelap banget. Investor tuh melabeli BIKS dengan julukan yang sinis banget, mulai dari Paku Bumi Banten sampai Bedok Banten. Iya, saking frustasinya mereka ngelihat saham ini bergerak sideways tanpa gairah di rentang 25–28 rupiah. Dan parahnya lagi nih, BKS kan sekarang terkunci di sistem full call auction atau FCA dari bursa. Di papan FCA ini, jaring pengaman harga 50 perak yang dulunya ada itu sekarang udah hilang. Secara mekanis, harganya bisa dikarungin sampai menyentuh 1 perak. Memang mengerikan. Sistem FCA itu didesain ya, sengaja atau enggak, pada akhirnya ngunci psikologi retail dalam ketakutan maksimal. Tanpa antrian bid dan offer yang transparan secara real time, retail yang udah trauma pasti bakal cenderung neken tombol jual. Alias cut loss massal ya, cuma buat segera keluar dari posisi nyangkut. Betul, tapi disinilah kita nemuin anomali bandarmologinya. Ada divergensi ekstrim antara narasi kepanikan di forum dengan realita money flow atau aliran dana yang terjadi di bursa per April ini. Nah, ini dia bagian yang paling saya tunggu-tunggu dari tadi. Gimana tuh datanya? Di saat retail lagi teriak-teriak buang barang cut loss di harga 28, data transaksi justru nunjukin hal yang sebaliknya kan? Ada ledakan volume. Bener banget. Volume perdagangannya itu sempat menembus 441 juta lembar dalam sehari. Anda tahu itu seberapa besar? Itu 10,16 kali lipat dari rata-rata pergerakan harian mereka. 10 kali lipat? Wah, secara mekanika pasar, kalau ada saham di tren bawah atau sideways, apalagi di papan segelap FCA, terus tiba-tiba ada lonjakan volume 10 kali lipat, itu secara matematif nggak mungkin murni dilakuin sama retail dong. Jelas nggak mungkin. Retail itu kan pergerakannya reaktif dan sporadis. Volume sebesar ini tuh butuh pihak yang punya daya beli masif untuk nyerap jutaan lot saham yang lagi dibuang ke pasar. Berarti ini murni fase akumulasi senyap ya? Para pemain besar atau smart money justru lagi berdiri di bawah sana sambil bawa keranjang raksasa. Tepat. Mereka ngebiarin sistem FCA ngelakuin tugas kotornya, yaitu nakut-nakutin retail biar pada cut loss, terus smart money ini tinggal nampung barang murah di bawah tanpa perlu repot-repot ngangkat harga ke atas. Pinter banget. Mereka udah tahu fundamental banknya lagi bagus, perusahaannya udah untung, jadi mereka borong aja di harga diskon gila-gilaan. Persis seperti itu kelakuannya. Smart money lagi ngumpulin barang dalam keheningan harga yang stagnan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa dekat kita dengan fase markup? Ya, fase pengangkatan harga. Kapan kira-kira mereka bakal mulai nekan tombol beli secara agresif buat ngejebol resistensi di atas? Nah, untuk menjawab itu, kita harus mulai masuk ke analisis teknikal dan ngebahas rumor aksi korporasi yang lagi beredar. Oke, mari kita bedah teknikalnya. Kalau kita lihat data teknikal terkininya, ada satu peristiwa aneh di tanggal 22 April kemarin. Tiba-tiba terjadi gap down atau lompatan harga turun mendadak sebesar 28,21% cuma dalam satu hari perdagangan. Iya, dan buat retail, ngelihat portofolio anjlok 28% sehari di papan FCI itu rasanya kayak divonis mati. Tapi apa yang terjadi setelahnya, coba? Gap itu langsung tertutup seketika, kan? Harganya memantul naik lagi. Benar. Dalam mekanika teknikal, gap down masif yang langsung diserap habis dan ditutup itu nunjukin sebuah proses shakeout, rontokan yang memang sengaja dibikin. Smart money lagi nguji seberapa banyak sih retail yang tersisa dan bersedia buat panik jualan. Dan karena barangnya langsung diserap habis, ini justru mengkonfirmasi kalau kekuatan demand atau permintaan di level bawah tuh sangat solid ya. Sangat solid. Ditambah lagi, indikator volatilitas dan lebar Bollinger Bands mereka lagi berekspansi secara ekstrim di kisaran 5%. Ini tanda breakout udah dekat. Walaupun kalau kita cek RSI-nya, Relative Strength Index, itu lagi di level tinggi 89,2 ya. Berarti secara historis tekanan belinya lagi sangat jenuh dan rawan koreksi jangka pendek. Memang rawan koreksi,
Tapi secara gambaran besarnya, momentum tren mingguannya justru udah masuk fase bullish, mengabaikan fluktuasi harian yang mengerikan itu. Oke, tapi tetap aja, sebuah penembusan teknikal atau breakout itu biasanya butuh bensin. Harus ada sentimen nyata. Apalagi secara aturan, buat lepas dari status FCA, harga saham minimal harus bisa bertahan di atas level 51. Apa nih bensin yang lagi disiapin buat dorong harga dari 28 ke 51? Ada dua aksi korporasi besar yang bakal jadi katalisnya. Katalis pertama itu Rights Issue Seri 8. BKS bakal nerbitin maksimal 11,36 miliar saham baru. Tapi, yang bikin jenius di sini adalah metode penyetorannya. Pemprov Banten selaku pemegang saham pengendalian. Betul. Mereka nggak pakai uang tunai buat nebus saham barunya, melainkan pakai skema inbrank. Oh, inbring aset. Berarti mereka masukin 4 aset berupa tanah dan bangunan senilai ratusan miliar ke dalam neraca bank sebagai pengganti setoran modal kas. Wah, ini langkah akuntansi yang lumayan cerdik ya. Cerdik banget. Pemprov Banten jadi nggak perlu ngejebol APBD untuk suntik modal tunai. Tapi di saat yang sama, ekuitas BEKS tetap menebal. Jadi rasio kecukupan modal mereka buat ekspansi kredit ke ASN itu makin kuat. Neracanya membesar secara fisik ya. Tapi tunggu, manuver ini kan cuma di atas kertas neraca. Nah, gimana dengan katalis keduanya? Katalis kedua ini yang jadi rumor terpanas di lantai bursa saat ini. Pasar lagi berspekulasi kuat kalau rapat umum pemegang saham atau RUPS di bulan Mei 2026 nanti itu bakal ngumumin pembagian dividen. Dividen. Wah, narasi yang kuat. Karena ngebagiin dividen itu kan cara paling organik dan kuat buat nyiptain buying power massal. Pasti bisa ngangkat harga saham nembus syarat batas keluar FCA di level 51 itu. Sangat mungkin. Apalagi analis di luar sana mengkalkulasi kalau nilai wajar atau intrinsic value BEKS ini sebenarnya ada di level Rp76. Oke, tunggu dulu. Disinilah saya harus melakukan interupsi yang lumayan kritis nih. Silahkan, ada yang ganjal? Ada paradoks besar yang sangat mengganggu logika saya. Gini, di satu sisi, Pemprov Banten kan nyuntik modal, pakai tanah, dan bangunan lewat imbreng tadi. Logikanya, itu dilakuin karena kas mereka nggak mau atau nggak bisa ngeluarin uang tunai segar. Ya kan? Betul, logika awalnya begitu. Tapi di sisi lain, pasar malah merumorkan kalau BXS bakal bagi-bagi dividen tunai. Lah, kalau pemegang saham utamanya aja sampai pakai aset fisik buat nambah modal, dari mana bank ini tiba-tiba punya likuiditas kas ratusan miliar buat dibagi-bagiin sebagai dividen tunai? Bukannya ini sangat kontradiktif? Wah, itu analisa kritis yang sangat tajam. Dan disitulah sebenarnya benang merah dari seluruh narasi fundamental kita dari awal tadi akhirnya bertemu. Gimana tuh maksudnya? Kalau kita cuma ngelihat ke permukaan neraca inbrengnya aja, itu memang kelihatan paradoks. Tapi coba ingat lagi katalis fundamental pertama yang kita bahas di menit-menit awal tadi. Astaga. RKUD 3 triliun dari Kabupaten Serang. 100% benar. Pemprov memang nyuntik aset mati berupa tanah buat naikin rasio modal di pembukuan akuntansi, tapi cash flow atau aliran uang tunai harian BEKS saat ini tuh justru lagi kebanjiran likuiditas segar. Oh wow. Karena dana 3 triliun dari Pemda itu masuk masif di awal April kemarin ya? Tepat. Jadi secara struktur neraca, ekuitas mereka tuh diperkuat oleh aset tanah, tapi brankas uang tunai mereka dipenuhi oleh triliunan uang Pemda yang siap diputar. Atau sebagian mungkin disisihkan buat dibagikan sebagai dividen. Gila. Masuk akal banget sekarang. Jadi secara matematis dan cash flow, ngebayarin dividen di bulan Mei 2026 itu bukanlah sebuah kemustahilan buat mereka ya? Sama sekali nggak mustahil. Dan itulah yang berhasil ditangkap oleh radar smart money di bawah sana. Manuver imbreng ngamanin modal secara regulasi, sementara RKUD ngamanin likuiditas dan laba tunainya. Dan kalau RUPS nanti benar-benar ngesahin dividen itu? Itu bakal jadi ledakan sentimen yang luar biasa. Harga bakal dipaksa terkerek secara organik buat keluar dari jebakan FCA dan berlari menuju nilai wajarnya. Coba mari kita hitung potensinya nih. Dari harga saat ini di 28 perak, kalau sampai terakselerasi menuju nilai wajar di 76, wah itu potensi upside atau kenaikannya sekitar 172%. Sebuah imbal hasil yang sangat masif. Sangat masif. Tapi ingat, ini murni permainan high risk, high reward. Investor tuh dituntut untuk punya toleransi risiko dan kesabaran tingkat dewa kalau mau main di sini.
Iya sih, Anda kan masuk ke saham yang likuiditas hariannya lagi dikendaliin sama algoritma FCA ya. Fluktuasinya bisa sangat beringas. Betul, fluktuasi FCA itu dirancang buat ngerontokkan penumpang yang mentalnya lemah. Persis kayak yang ditunjukin lewat gap down 28% kemarin itu. Baik, mari kita ambil garis bawah dari sesi mentoring kita hari ini. Apa yang kita lihat pada saham BIKS ini sebenarnya adalah pelajaran klasik. Gimana pasar modal tuh nggak selamanya merespons data fundamental secara rasional dan instan. Setuju. Terkadang butuh waktu buat pasar mencerna perubahan yang ada. Secara bisnis, BIKS udah jadi entitas yang sehat. Mereka nyetak laba puluhan miliar dan risikonya terkontrol berkat monopoli pasar ASN dari Pemprov Banten. Tapi di papan bursa, saham ini masih disandra oleh trauma masa lalu dan mekanisme FCA yang mengerikan itu. Dan di titik buta inilah divergensi ekstrim terjadi. Retail yang udah putus asa, buang sahamnya di harga dasar. Sementara volume bandarmologi nunjukin adanya akumulasi senyap yang masif dari pemain besar. Jadi kalau Anda percaya pada kekuatan turnaround ini, kuncinya cuma satu. Anda harus meniru kesabaran smart money dalam nunggu hasil RUPS di bulan Mei nanti, antisipasi dividen, dan nunggu keluarnya saham ini dari papan pemantauan khusus. Ya, mengetahui mekanisme teknis dan fundamental itu emang penting. Tapi memahami psikologi pasar dan tahu kapan momen breakout itu bakal terjadi, itu adalah seni tertinggi dalam investasi. Itu yang misahin pemenang dari pecundang di pasar modal. Bener banget. Nah, sebelum Anda nutup aplikasi dan mulai buka chart BX Anda sendiri, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif untuk dipikirkan. Wah, apa tuh? BX saat ini emang tampak kebal. Mereka punya sabuk pengaman luar biasa bernama Jatah Dana Kas Daerah atau RKUD yang dipaksakan masuk oleh pemerintah provinsinya. Ini adalah bisnis captive market yang sempurna. Tapi, mari kita berpikir 5 atau 10 tahun ke depan. Menarik. Gimana kalau peta politiknya berubah ya? Nah, itu dia. Apa yang bakal terjadi pada fundamental bank yang sekarang kelihatan sangat cantik ini kalau di masa depan terjadi pergeseran politik radikal di Banten? Gimana kalau pemimpin baru nanti mutusin buat nyabut hak monopoli tersebut dan ngebiarin dana RKUD diperebutkan di pasar bebas perbankan nasional? Itu risiko jangka panjang yang sangat real. Pertanyaannya, apakah BX benar-benar punya keunggulan kompetitif yang mandiri untuk bisa bertahan menghadapi bank raksasa lain? Ataukah ketergantungan absolut inilah yang sebenarnya bakal jadi bom waktu terbesar bagi portofolio investasi jangka panjang Anda? Anda yang putuskan. Pertanyaan penutup yang sangat tajam dan harus dijawab oleh setiap investor sebelum membeli. Terima kasih sudah menemani sesi bedah emiten dan penelusuran mendalam kita kali ini. Jadikan informasi yang kita diskusikan hari ini sebagai amunisi awal Anda, pelajari jejak bandarmologinya, hitung risikonya, dan selalu bertrading dengan rencana Anda sendiri. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.